Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safinda Mahdiatus Sariroh dari kelas TBIG. Nomor NIM saya 9322059919. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan mengangkat isu tentang komunisme di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah PKI atau Partai Komunis Indonesia dengan teori otonomi daerah dalam kerangka NKRI. PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. Partai terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Dan akhirnya partai ini bubar atau ideologinya bubar di Indonesia pada tahun 1965 karena telah membunuh 3 jenderal dan dibuang di lubang buaya. Sebenarnya Partai Komunis Indonesia ini masuk pada tahun 1914 dibawa oleh orang Hindia Belanda, dan ini untuk memperkenalkan ide-ide Marxisme, yaitu pada satu kesatuan, satu rasa, berpusat pada pemerintahan. Jadi ini lawannya dari liberalisme yang dianut oleh negara barat atau Amerika Serikat. Kemudian inti pembahasannya sejarah PKI di Indonesia adalah itu penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, membunuh, serta mengubur hidup-hidup para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para kiai, santri, dan menghasut para petani untuk berontak serta merampas harta. Dan harta semuanya golongan yang tidak sepaham dengan komunisme. Semua tindakan PKI hanya untuk satu tujuan, yaitu mengganti NKRI menjadi negara komunis, negara anti Tuhan dan anti insan bertuhan yang berlambangkan palu arit. PKI ini paling marak-maraknya yaitu pada tahun 1948 dan puncaknya di tahun 1965 dengan membunuh 7 jenderal dan tokoh yang terkenal dari Kediri sendiri, yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Kemudian itu salah satu isu komunisme yang akhir-akhir ini dimunculkan kembali. Yang pertama, memang ada komunisme di Indonesia itu di tahun-tahun itu dan kemudian dibubarkan dan dinyatakan partai terlarang. Kemudian belakangan ini komunisme akan bangkit lagi di Indonesia karena anak-anak turunnya PKI ini sudah banyak yang menjabat di bangku pemerintahan. Dan solusinya kita punya istilah Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika, istilah NKRI. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah suatu keputusan final yang sudah disepakati, sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh nasionalisme. Karena NKRI ini sebuah harga mati dalam artian banyak suku, ras, agama. Jadi tidak bisa kita jadikan satu dalam satu paham komunisme dan kita tetap NKRI, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, tetapi tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini yang sudah dirancang dan disegani seluruh Indonesia hanya dengan 5 asas atau 5 panca, itu sudah membuat negara-negara di dunia lain itu segan. Karena apa? Begitu banyak suku, bangsa, dan bahasa tetapi tetap bersatu. Dan di Timur Tengah saja itu yang satu banyak Islamnya itu saja sering perang, sering pro kontra, dan
banyak yang bentrok, dan negara Indonesia dengan hanya Pancasila dengan istilah hubul waton minal iman menurut rumusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah bisa mensatukan seluruh rakyat Indonesia, dalam artian tidak hanya agamis tetapi juga harus nasionalis. Agamis saja tanpa nasionalisme bubar, nasionalisme saja tanpa agamis juga hambar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.